Diam-diam mencuri pandang. Halo semuanya, yuk belajar bareng lagi di Medical Fact kelima dengan topik glaukoma, The Silent Thief of Sight. Glaukoma menduduki posisi kedua penyebab kebutaan di dunia yang mengenai hingga 60 juta orang dan diperkirakan naik hingga 110 juta orang di tahun 2040. Mata kita secara rutin menghasilkan cairan jernih yang disebut humor aqueous di depan bola mata untuk membilas dan mempertahankan tekanan bola mata. Glaukoma merupakan kondisi di mana terjadi penumpukan humor aqueous dan menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler, sehingga akan menekan dan mendorong dinding retina di sekeliling bola mata dan menyebabkan kematian sel dan kerusakan saraf optik. Proses ini terjadi secara kronik dan gradual yang tidak disadari karena penurunan penglihatan terjadi secara gradual yang dimulai dari tepi pandang hingga ke tengah pandang, sehingga dijuluki dengan The Silent Thief of Sight atau si pencuri pandang. Nah, yang selanjutnya adalah penyebab dari glaukoma. Mengapa glaukoma bisa terjadi? Penyebab glaukoma yang tepat itu belum diketahui secara pasti, tetapi korelasi yang jelas dengan tekanan mata yang tinggi ada di dalam banyak kasus. Tekanan tersebut dapat meningkat karena yang pertama, produksi cairan mata yang berlebihan. Yang kedua, terhalangnya saluran pembuangan cairan pada mata. Nah, untuk memahami penyebab dari glaukoma ini, kita juga harus memahami aliran dari aqueous humor terlebih dahulu. Aqueous humor adalah cairan di dalam mata yang berpengaruh terhadap tekanan bola mata. Aqueous humor sebagian besar itu dialirkan melalui sudut bilik mata melalui saluran yang bernama trabecular mesor. Berbagai penyebab dari glaukoma ini diklasifikasikan berdasarkan perubahan struktural masing-masing mata pada segmen anterior atau segmen depan mata. Berikut ini adalah jenis-jenis dari glaukoma. Yang pertama, ada glaukoma sudut terbuka. Pada glaukoma sudut terbuka, sudut bilik mata itu terbuka sehingga terdapat blokade drainase aqueous humor melalui trabecular mesor yang menyebabkan penumpukan aqueous humor sehingga terjadi peningkatan tekanan pada mata atau tekanan intraokular. Lalu yang kedua, ada glaukoma sudut lancip atau glaukoma sudut tertutup. Pada kasus ini, sudut itu tertutup oleh iris. Hal ini secara tiba-tiba akan menghalangi aliran keluar aqueous humor melalui trabecular mesor dan menyebabkan tekanan intraokular meningkat atau meninggi. Lalu, penyebab-penyebab lainnya adalah faktor anatomi, genetik, vaskular atau pembuluh darah, dan imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, faktor resiko untuk glaukoma sendiri ada banyak. Yang pertama, faktor usia, di mana lebih berisiko pada usia di atas 60 tahun karena berkaitan dengan berkurangnya sel ganglion pada retina yang secara progresif seiring dengan berjalannya usia. Yang kedua, riwayat keluarga dengan glaukoma. Yang ketiga, kondisi medis tertentu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, ataupun penyakit jantung. Yang keempat, pernah trauma atau cedera pada mata. Dan yang kelima, penggunaan kortikosteroid secara berkepanjangan. Nah, gejala dari glaukoma sendiri adalah mata merah, nyeri pada mata, pusing, mual muntah, pandangan kabur atau buram. Selanjutnya, penglihatan semakin menyempit, lama-kelamaan sampai tidak bisa melihat objek. Untuk mendiagnosis adanya glaukoma, dokter akan melakukan pemeriksaan pada mata seperti pemeriksaan endoskopi diskus optikus dan lapisan serabut saraf retinal, pemeriksaan dari tekanan intraokular, pemeriksaan lapang pandang penglihatan, pemeriksaan dari visus atau ketajaman penglihatan, serta melakukan pemeriksaan dari ketebalan kornea. Selain itu juga dilakukan dari pemeriksaan sudut drainase mata. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana sih penanganan dari glaukoma? Perlu digarisbawahi teman-teman, buat glaukoma tidak dapat disembuhkan secara total, tapi dapat dikelola dengan baik melalui perawatan yang tepat. Adapun perawatan tersebut diantaranya, yang pertama dengan cara memantau tekanan intraokuler ataupun tekanan dalam bola mata kita secara berkelanjutan. Yang kedua dengan cara mengonsumsi obat-obatan. Yang ketiga dengan cara alternatif terapi seperti terapi laser. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk mencegah glaukoma? Perlu diingat ya teman-teman, buat glaukoma tidak dapat selalu dicegah, tetapi ada cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata kita.
Di antaranya yang pertama, dengan cara menjalani pemeriksaan mata lengkap setiap tahun. Yang kedua, dengan cara mengedukasi pasien mengenai penyebab, faktor resiko, dan pengobatan glaukoma. Dan yang ketiga, dengan cara memperbanyak konsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, vitamin A, dan vitamin C, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kacang-kacangan. Dan yang keempat, dengan cara membatasi konsumsi minuman yang berkafein. Dan yang terakhir adalah berolahraga secara rutin dan beristirahat yang cukup. Baik, itu tadi pembahasan tentang glaukoma. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.